Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan adab-adab berkaitan dengan Al-Qur'an. Kita memasuki adab yang berikutnya adalah di antara adab yang berkaitan dengan Al-Qur'an adalah hendaknya seseorang mentadabburi Al-Qur'an yang dia baca. Artinya tidak hanya sekedar membaca saja, tapi berusaha untuk ditadabburi. Nah, banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa seseorang hendaknya mentadabburi bacaan Al-Qur'an yang ia baca. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Dan seandainya jika Al-Qur'an itu bukan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya bagi seseorang itu mentadabburi isi Al-Qur'an. Berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 82 ini, maka di dalam tafsir As-Sa'di karya Abdurrahman Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi kitabnya. Dan dimaksud dengan tadabbur kata beliau adalah ta'ammul fi ma'anihi, merenungi makna-makna yang ada di dalam kandungan ayat tersebut. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Qur'an hendaknya kita mengetahui artinya. Bagaimana caranya kita mengetahui artinya? Kita belajar bahasa Arab. Kalau sudah merasa sulit untuk belajar bahasa Arab, maka hendaknya kita membaca terjemahannya juga. Jadi jangan cuma baca Arabnya saja, tapi ada waktu untuk membaca terjemahannya. Apalagi Al-Qur'an sekarang itu di bawah teks Arabnya itu sudah ada terjemahannya. Banyak sekali Al-Qur'an yang seperti itu sekarang. Di bawah teks Arab itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Artinya apa? Artinya ketika membaca, kita tahu artinya, maksudnya seperti ini. Nah, jika ingin lebih jelas lagi maka bisa membaca tafsirnya. Beli tafsir terjemahan yang bahasa Indonesia, maka dibaca tafsirnya. Sehingga kita tahu maksud ayat ini demikian. Tujuan ayat ini demikian. Maka kata beliau, di antara bentuk mentadabburi Al-Qur'an itu adalah merenungi makna-maknanya. Kemudian di antara bentuk mentadabbur Al-Qur'an adalah mempertajam pikiran kita. Artinya kita kritis dengan Al-Qur'an. Ternyata maksudnya seperti ini. Kita mentelaah isi Al-Qur'an. Kita fokus, pikiran kita fokus dengan apa yang kita baca. Maksud Al-Qur'an itu demikian. Kita membaca Al-Qur'an, ternyata Allah Subhanahu wa taala memaksudkan hal ini. Maka ini ada di antara bentuk kita tadabbur Al-Qur'an. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca saja. Kemudian di antara bentuk tadabbur Al-Qur'an adalah kita ini membersamai Al-Qur'an. Artinya senantiasa memahami prinsip-prinsip dan konsekuensi dari ayat yang kita baca. Maka ini adalah di antara bentuk tadabbur dengan Al-Qur'an. Ada konsekuensi yang kita dapatkan, yang kita harus lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka ini adalah di antara bentuk tadabbur Al-Qur'an. Nah, di antara manfaat ketika kita tadabbur Al-Qur'an, di antaranya adalah membuka kunci ilmu pengetahuan bagi seseorang.
Jadi kalau kita sudah berusaha mentadabburi Al-Qur'an, maka itu bisa membuka kunci ya kebaikan bagi seseorang. Ya, membuka ilmu pengetahuan bagi seseorang, ya, membuka hikmah ya dari seseorang. Maka ini adalah di antara manfaat kita mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian di antara manfaatnya itu adalah ya, iman yang ada di dalam hati itu akan semakin bertambah dan semakin kokoh. Ya, iman yang ada di dalam hati itu semakin bertambah dan semakin kokoh. Maka kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ini adalah di antara manfaat seseorang ketika mau mentadabburi bacaan Al-Qur'an, ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 29, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 29, Allah mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Maka ini adalah kitab, yaitu Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mubarakun, kitab yang penuh berkah, ya. Maka Al-Qur'an ini adalah kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna dari berkah? Ya, berkah itu ya maknanya ada dua. Yang pertama kasratul khair, ya, yang kedua wadawamuhu, ya. Maka berkah itu atau mubarak di sini yang dimaksud berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan yang didapat, ya. Banyaknya kebaikan yang didapat. Artinya ketika kita membaca Al-Qur'an, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya. Kita tahu membaca Al-Qur'an, ya, satu hurufnya digajar satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas minimal 10 kali lipat, ya. Kalau kita membaca Alif Lam Mim, kita dapat 3 huruf. Artinya kita dapat 30 kebaikan. Artinya kebaikan yang sangat banyak yang kita dapatkan dari membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wadawamuhu. Kebaikan itu senantiasa ada, senantiasa langgeng. Artinya tidak akan hilang, ya, tidak akan habis. Maka ini adalah definisi berkah, ya. Maka berkah itu adalah kasratul khair wa dawamuhu au wasubutuhu, atau dia tetap ada. Maka dari itu harta yang berkah, ya, adalah harta yang, ya, kita mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Tidak hanya mendapatkan kebaikan saja, tapi kita dapatkan kebaikan tersebut tetap terus ada, ya. Jadi misalnya kita membeli kendaraan, ya, beli kendaraan tujuannya untuk kebaikan, ya. Nah, kalau berkah itu tidak hanya, ya, digunakan untuk kebaikan saja, tapi kebaikan yang didapatkan itu senantiasa ada, ya. Boleh jadi beli motor second, tapi sudah 5 tahun motornya nggak rewel. Nah, ini diantara bentuk harta yang berkah, ya. Di antara ciri harta yang tidak berkah adalah harta itu cepat habis, cepat hilang, ya. Ketika beli barang baru, kemudian tiba-tiba rusak atau dicuri orang. Boleh jadi ya harta tersebut adalah harta yang tidak berkah. Mengapa? Karena didapatkan dari sumber yang tidak halal, ya. Maka ini adalah di antara bentuk, ya, keberkahan. Maka orang yang membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Al-Qur'an itu adalah, ya, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh keberkahan. Kemudian Allah katakan, "Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab." Maka lanjutan ayatnya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka di dalam surat Shad ayat 29 Allah menyebutkan ada dua tujuan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Yang pertama, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadabburi isi Al-Qur'an. Ya, untuk merenungi isi Al-Qur'an. Ya, untuk mau membaca isi Al-Qur'an. Jadi tujuan yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan tujuannya untuk ditadabburi. Ya, tadi sudah kita sebutkan definisi dari tadabbur. Tidak hanya sekedar membaca tapi merenung,
ya, merenungi makna-makna yang ada di dalam kandungan isi Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang itu mau mengambil pelajaran. Siapa? Orang-orang yang mau berpikir. Artinya dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan pelajaran, ya. Maka dari itu, ya, di dalam Al-Qur'an itu, ya, di antara isinya adalah kisah-kisah, ya, orang-orang terdahulu, ya, kisah nabi terdahulu, ya, kisah kaum terdahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika kita membacanya maka kita mendapatkan apa? Pelajaran, ya. Misalnya kita mendapatkan pelajaran dari kaum Nabi Lut, yang diazab karena apa? Punya penyimpangan seksual, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau kita hidup di zaman sekarang melihat ada orang-orang yang punya penyimpangan dalam seksualnya, maka ini hati-hati, ya. Hati-hati, waspada, ya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum tersebut sebagaimana Allah telah mengazab, ya, kaum sebelumnya, ya. Maka ini adalah, ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar ketika kita membacanya kita bisa mengambil pelajaran, ya. Maka dari itu di dalam surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan mengapa Al-Qur'an diturunkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, mereka ketika belajar Al-Qur'an, ya, maka mereka tidak lanjut ke ayat berikutnya sampai mereka faham, ya. Bahkan sampai mereka mengamalkannya, ya. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dari Abi Abdurrahman, beliau mengatakan, ya, telah bercerita kepada kami, ya, barang siapa yang mereka membaca Al-Qur'an, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka mereka belajar membaca Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Jadi mereka mempelajari Al-Qur'an ini setiap 10 ayat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu tidaklah mengambil 10 ayat yang lain sampai mereka benar-benar apa? Hatta ya'lamu ma fi hada minal ilmi wal amali. Ya. Maka mereka tidak melanjutkan ke ayat yang berikutnya sampai mereka benar-benar tahu, artinya benar-benar faham tentang ayat ini. Faham apa? Baik dari segi ilmu, oh ternyata maksudnya seperti ini. Kemudian yang kedua dari segi amal. Artinya mereka ketika belajar 10 ayat yang pertama sudah tahu kemudian langsung diamalkan. Ya. Mereka belum lanjut ke 10 ayat berikutnya sebelum mereka mengamalkan. Maka dari itu, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka belajar, mereka mengumpulkan dua hal. Yang pertama, mereka mengumpulkan ilmu, kemudian yang kedua, mereka mengumpulkan amal. Artinya mereka berilmu terlebih dahulu, kemudian mereka beramal dengan ilmu yang dimiliki, ya. Maka ini adalah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum beliau belajar Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, wajibnya kita untuk belajar Al-Qur'an. Kita belajar tadabbur, ya. Langkah awalnya bagaimana? Ya, kita belajar bahasa Arab, ya. Maka tidak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Arab. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Tujuannya apa? Agar dia faham apa yang dia baca. Agar dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksudkan demikian, ya. Maka ini adalah di antara manfaat kita belajar bahasa Arab ketika kita membaca Al-Qur'an, kita tahu artinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian adab yang berikutnya adalah bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri, ya, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan tiduran atau duduk, dan dalam keadaan berkendaraan, ya. Maka hukumnya boleh-boleh saja, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian,
ya baca Quran, awalnya duduk, kemudian merasa capek, boleh baca Quran dalam keadaan berbaring. Ya, maka baca Quran dalam keadaan berbaring itu sesuatu yang dibolehkan dan itu bukan berarti tidak menghormati Al-Quran. Karena boleh-boleh saja. Ya, hukumnya boleh-boleh saja membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191. Allah mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, ya, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring, ya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Dan sebaik-baik bacaan zikir itu adalah membaca Al-Qur'an, ya. Sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh seorang muslim itu adalah membaca Al-Qur'an. Maka baca Al-Qur'an itu boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring, ya. Maka ini adalah dalil, ya, bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan ini. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya membaca Al-Qur'an di atas kendaraan, ya. Kalau zaman dahulu kendaraannya hewan tunggangan, ya. Kalau zaman sekarang ya boleh jadi di atas motor, di atas mobil ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan litastawu ala duhurihi tsumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, supaya mereka benar-benar naik, ya, di atas hewan tunggangannya. Kemudian mereka menyebutkan nikmat Rabb mereka, nikmat Rabb kalian. Idza stawaitum alaihi wa taqulu, dan ketika mereka sudah, ya, atau sekalian itu sudah berada di atas hewan tunggangannya, maka hendaknya kalian membaca sebuah doa. Maka doa ini adalah doa naik kendaraan, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya. Maha suci Allah yang telah, ya, menundukkan hewan tersebut, hewan tunggang tersebut untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin, sebelumnya kami tidak bisa menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Kami akan dikembalikan, ya. Maka ayat ini menjadi dalil, ya, bolehnya seseorang itu membaca Al-Qur'an di atas kendaraan, ya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, kita baca doa naik kendaraan, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maka di dalam, ya, doa naik kendaraan ini, maka ada faedah yang bisa kita ambil, ya. Faedah yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika kita membaca doa naik kendaraan, ya, Allah perintahkan kita mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini bagi kami. Ya, wa ma kunna lahu muqrinin, dan sebelumnya kami tidak bisa menundukkannya. Artinya apa? Artinya hewan tunggangan yang kita naiki itu semata-mata yang menundukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita. Ya. Artinya kita sadar, ya. Mungkin zaman dahulu onta, ya. Zaman dahulu adalah dengan naik onta, maka onta yang dinaiki itu yang menundukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang naik, bukan kita yang menundukkan. Kalau zaman sekarang mungkin naik kendaraan motor atau mobil. Maka ketahuilah bahwa kita bisa naik motor dari naik mobil itu semata-mata bukan karena kemampuan kita, tapi karena apa? Allah lah yang menundukkan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena mudah bagi Allah ketika kita naik kendaraannya rusak, ya. Kendaraannya macet, ya. Mudah bagi Allah, ya. Maka
kita bisa naik kendaraan itu semata-mata karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menundukkan. Kemudian yang kedua, Allah katakan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan hanya kepada Rob kami, ya itu kami akan dikembalikan. Artinya apa? Ketika kita naik kendaraan, ya, atau ketika kita hendak naik kendaraan, kita ingat. Karena sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa mencabut nyawa kita. Ya, betapa banyak ya orang-orang itu meninggal, kenapa? Karena kecelakaan. Ya, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, ya. Maka ya suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita merenung. Ketika kita naik kendaraan, boleh jadi sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ya. Maka ini adalah di antara faedah ya doa naik kendaraan, ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang menundukkan kendaraan tersebut dan suatu saat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan meninggal dunia. Boleh jadi kita meninggal dunia sebabnya karena ya kita kecelakaan di atas kendaraan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya ya membaca Al-Qur'an di atas kendaraan sebagaimana ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ya fathi Makkah wa huwa yaqra'u ala rahilatihi ya suratal Fathi." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari penaklukan kota Mekah dan beliau itu berada di atas tunggangan ontanya, yaitu beliau membaca surat Al-Fath, ya. Maka hadis ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu membaca Al-Qur'an dalam keadaan di atas kendaraan. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring, ya, yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Beliau mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaqi fi hijri wa ana haidun." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berbaring di pangkuanku dan aku dalam kondisi haid, ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering tiduran di pangkuanku dan aku dalam kondisi haid, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma yaqra'ul Qur'ana, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, ya. Maka hadis ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring, ya. Dan ini adalah di antara bentuk ya romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau tidur di pangkuan atau berbaring di pangkuan Ibunda Aisyah, ya. Maka ini adalah di antara bentuk romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dalam keadaan berbaring tersebut beliau membaca Al-Quran. Nah, di dalam hadis ini Ibu Aisyah mengaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Al-Quran di pangkuannya dan beliau dalam keadaan haid, ya. Maka di antara faedahnya hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang ketika sedang membaca Al-Quran, ya, dan itu berada di tempat yang kotor, yang najis, ya, karena darah haid itu najis, kotor. Maka bolehnya seseorang ketika dia membaca Al-Quran itu berada di dekat tempat yang kotor, tempat yang najis, ya. Contohnya tadi Ibu Aisyah sedang haid, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca Al-Quran di dekat Ibu Aisyah, ya. Contoh yang lain bagaimana? Ya, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, misalnya ya di kandang kambing, misalnya, ya, di kandang kambing atau di kandang kuda, di kandang sapi, maka ini boleh-boleh saja, ya, membaca Al-Quran di dekat tempat yang ada kotorannya. Maka ini diperbolehkan,
ya. Berdasarkan hadis yang kita baca, maka boleh-boleh saja. Sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau mengatakan wa fihi jawazul qiraati biqurbi mahalil najasah, ya. Maka hadis ini menjadi dalil bolehnya membaca Al-Qur'an di dekat tempat yang memang ada najisnya, ya. Jadi di dekat tempat yang ada najisnya. Sebagai contoh tadi, dekat dengan kandang hewan yang memang ada najisnya. Maka inilah yang disebutkan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang kita baca tadi menunjukkan bolehnya kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan ya duduk boleh, ya berbaring boleh, berjalan boleh, di atas kendaraan juga boleh. Artinya ini tidaklah mengurangi adab kita atau hormat kita kepada Al-Qur'an. Maka boleh-boleh saja. Kalau capek dalam keadaan duduk, maka boleh dalam keadaan berbaring. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian adab yang berikutnya adalah tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci, ya. Yang dimaksud mushaf Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an yang murni isinya bacaan Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Ya. Misalnya ada Al-Qur'an 30 juz, isinya bacaan Al-Qur'an semua tanpa terjemahannya, maka ini disebut mushaf. Atau ada potongan juz Al-Qur'an, misalnya juz 30 misalnya. Maka ini disebut mushaf juga kalau memang tidak ada terjemahannya. Jadi ada mushaf kecil yang isinya juz 30 saja misalnya. Ini tergolong dengan mushaf Al-Qur'an. Maka ya tidak boleh menyentuh mushaf tersebut, ya artinya secara langsung kecuali dalam keadaan suci. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Waqiah ayat 79. Surat Al-Waqiah ayat 79, Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang suci di sini? Maka di dalam tafsir Jalalain disebutkan adalah orang yang telah bersih dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Ingat konteks kita adalah memegang atau menyentuh mushaf Al-Qur'an. Maka patut diperhatikan. Ya. Ada pedagang Quran, maka nggak boleh menyentuh mushaf secara langsung kecuali dia sudah dalam keadaan suci, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Maka di dalam tafsir Jalalain disebutkan mutahharun di sini adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, meskipun ada tafsir lainnya, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud mutahharun di sini adalah para malaikat. Ya, orang-orang yang disucikan itu para malaikat. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, ya, ada tafsir yang lainnya, yaitu orang-orang yang bersih dari junub dan hadas. Ya, junub dan hadas. Nah, maka ini adalah di antara adab kita berkaitan dengan Al-Quran. Kita nggak boleh sembarang menyentuh mushaf kalau tidak dalam keadaan suci. Ya. Di dalam hadis, ya dalilnya adalah sabda Nabi SAW ya kepada Amr bin Hazm. Beliau mengatakan, Allah yamassul Qur'ana illa thahirun. Hendaknya seseorang itu tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Ya. Baik hadas suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Maka hendaknya seseorang itu ya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci, baik suci dari hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Jadi ingat, mushaf yang kita maksudkan itu adalah
yang murni ya tulisan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Kemudian ada pertanyaan, ya. Bolehkah seseorang itu ya membawa Al-Qur'an dengan tali atau dengan kain sedangkan dia dalam keadaan hadas? Ya. Boleh jadi tali di sini dimaksudkan ya membawanya dengan dimasukkan dalam kantong kresek. Ya, dia bawa atau dia masukkan ke dalam kain. Boleh jadi ya dia taruh apa di sakunya, misalnya di sakunya. Bolehkah? Maka jawabannya bolehnya seseorang membawa Al-Qur'an ya ketika Al-Qur'an tersebut masuk ke dalam kantong kresek meskipun dalam keadaan hadas. Yang tidak boleh adalah dia menyentuhnya. Ya, jadi kalau cuma sekedar membawa kantong kreseknya maka boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah kalau mau ngambil Qur'annya itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu, ya. Kemudian ya faedah di sini disebutkan ya bolehnya membawa Al-Qur'an di dalam kantong atau di kresek ya. Namun ya tidak boleh seseorang itu membawanya ya. Jadi kantong kreseknya tadi membawanya ke tempat dia menunaikan hajat, misalnya ke dalam toilet ya. Maka di sini disebutkan tidak diperbolehkan ya. Jadi boleh kita bawa di dalam kantong kresek atau dia masuk ke dalam tas. Ya, boleh. Karena kita tidak menyentuhnya secara langsung. Namun, ya, tidak diperbolehkan masuk bersama orang yang ingin menunaikan hajat ya. Misalnya kita ingin ke toilet, ya buang air besar atau buang air kecil, maka tidak boleh kita bawa mushaf Al-Qur'an tersebut bersama tas kita atau kantong kresek kita. Maka hendaknya ditaruh di luar ya, kecuali dalam kondisi darurat ya, yaitu khawatir Al-Qur'annya dicuri orang lain atau tasnya diambil orang lain kalau ditaruh di luar, maka boleh untuk membawanya ke dalam WC tersebut atau toilet tersebut. Maka ini adalah di antara salah satu pendapat ulama, ya, tidak boleh ya apa namanya membawa mushaf Al-Qur'an meskipun kita tidak menyentuhnya ke dalam toilet. Namun ada pendapat ulama yang lain di antara Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau menyebutkan ya boleh-boleh saja membawa mushaf Al-Qur'an yang itu berada di dalam kantong atau tas ke dalam toilet. Kenapa beliau membolehkan? Beliau mengkiaskan dengan apa? Dengan orang yang punya hafalan Al-Qur'an di dalam dirinya. Ya. Artinya apa? Al-Qur'annya nggak dibuka, nggak dibaca. Ya. Orang yang memasukkan Al-Qur'an di dalam tasnya, maka dia nggak baca Qur'an. Al-Qur'annya masih terbungkus rapi. Begitu juga orang punya hafalan Al-Qur'an. Dia simpan di mana? Di otaknya, di pikirannya. Maka ketika orang tersebut masuk ke dalam toilet, maka otomatis hafalan Al-Qur'an juga ikut masuk. Maka ini adalah di antara pendalilan beliau mengapa ya boleh-boleh saja ya orang itu membawa mushaf Al-Qur'an masuk ke dalam toilet. Ingat, selama tidak dibuka Al-Qur'an tersebut. Artinya Al-Qur'an tersebut tertutup. Boleh jadi masuk ke dalam tas ataupun masuk ke dalam kantong kresek. Ya. Maka ini diperbolehkan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian ya, adab yang berikutnya ya. Kalau tadi adab sebelumnya berkaitan dengan menyentuh mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kemudian adab yang berikutnya berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Bolehnya orang membaca Al-Qur'an ya dalam keadaan hadas kecil. Dan itu membacanya ya dengan hafalan. Jadi bolehnya seseorang ini baca Al-Qur'an meskipun dalam keadaan hadas kecil. Dan itu membacanya dengan hafalan yang dia miliki, ya. Nah, adapun orang yang dalam kondisi hadas besar, maka tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Jadi yang boleh membaca Al-Qur'an itu hanya orang yang hadas kecil saja.
Adapun ketika dia dalam kondisi hadas besar, maka tidak boleh dia baca Al-Quran baik dengan hafalannya sekalipun. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'unal Qur'ana ma lam yakun junuban." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu senantiasa membaca Al-Qur'an kepada kami selama beliau dalam kondisi tidak junub. Artinya boleh-boleh saja ya membaca Al-Qur'an dalam kondisi hadas kecil. Ya, selama dalam kondisi tidak junub. Kalau junub itu hadas besar. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang setelah mimpi basah misalnya, dia belum mandi, maka nggak boleh dia baca Quran. Ya. Atau suami istri yang malamnya dia berhubungan suami istri, kemudian dia tidur dalam keadaan belum mandi. Maka sebelum tidur nggak boleh baca ayat kursi. Karena ayat kursi ini diantara zikir sebelum tidur. Ya. Ada zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Misalnya baca ayat kursi. Kemudian baca apa? Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, kalau ada pasangan suami istri yang dia berhubungan, suami istri di malam hari, kemudian lanjut tidur tanpa mandi wajib terlebih dahulu, nggak boleh dia baca ayat kursi. Ya. Meskipun dengan hafalan tadi, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Dalam kondisi junub, itu seseorang itu nggak boleh baca Al-Quran. Nah, adapun dalam kondisi hadas kecil, maka diperbolehkan. Ya. Membaca Al-Quran dengan hafalannya. Kalau tadi yang tidak boleh apa? Hadas besar. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW atau ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu bermalam ya di salah satu ya tempat bibinya Maimunah, salah satu istri Nabi SAW. Ya. Beliau mengatakan ya, tidur berarti bareng Rasulullah SAW. Sampai pada pertengahan malam ya atau lebih sedikit sebelum atau setelahnya, maka Nabi SAW bangun. Ya. Jadi kondisinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidur bareng Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bangun. Ibnu Abbas pun sadar. Ya. Kemudian Nabi SAW duduk. Kemudian beliau ya mengusap wajahnya dengan tangannya. Maka ini adalah di antara adab ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Maka di antara adab ketika bangun tidur adalah duduk terlebih dahulu. Ya, jadi tidak langsung berdiri gitu ya. Jadi setelah bangun tidur duduk terlebih dahulu, kemudian mengusap wajah dengan kedua tangan. Ya, boleh jadi mengusap ya seperti mengusap atau kucuk-kucuk mata. Ya, artinya apa? Ada aktivitas yang membuat mata itu apa? Bisa melek. Ya. Ada aktivitas yang bisa membantu mata itu melihat dengan jelas. Karena orang bangun tidur itu kadang matanya masih samar-samar, ya. Ini adalah di antara adab ketika bangun tidur. Duduk dulu kemudian diusap wajahnya dengan tangannya. Kemudian Nabi SAW membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya. 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, ini menjadi dalil bolehnya seseorang membaca Al-Quran dengan hafalan meskipun dalam keadaan hadas kecil. Kenapa? Karena orang yang bangun tidur itu kondisinya hadas kecil. Ya, orang yang kondisinya dia bangun tidur itu kondisi dari hadas kecil. Ya, karena tidur itu membatalkan wudu. Ya, maka orang yang bangun tidur otomatis kondisinya hadas kecil. Nah, kemudian beliau ya setelah baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, kemudian beliau menuju tempat wadah air, kemudian beliau berwudu,
kemudian beliau memperbagus wudu beliau tersebut, ya. Maka hadis ini ya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Maka Rasulullah SAW beliau membaca Al-Quran setelah beliau bangun tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya, artinya masih dalam kondisi hadas kecil. Maka hadis ini menunjukkan dalil bolehnya membaca Al-Quran ya selama atau ketika orang itu punya kondisi dalam kondisi berhadas. Boleh jadi kondisi berhadas ini setelah bangun tidur atau setelah buang air kecil atau buang air besar, ya. Maka ini diperbolehkan, ya. Misalnya ada orang yang setelah dari toilet ya pengen baca surat tertentu dengan hafalannya, maka boleh-boleh saja. Sah-sah saja, tidak harus berwudu terlebih dahulu, ya. Maka hadis ini menjadi dalil bolehnya ketika kita baca Quran meskipun kita dalam kondisi berhadas kecil. Nah, baik jemaah sekalian, ya, insya Allah jika akan ada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.